Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastiti Trilestari dengan NIM 228022411023. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Komunikasi Bisnis, yaitu tentang komunikasi penyeliaan yang terdiri dari 1. Definisi komunikasi penyeliaan, 2. Tugas supervisor, 3. Keahlian supervisor, 4. Fungsi yang terlibat dalam komunikasi organisasi, 5. Komunikasi dalam organisasi, 6. Komunikasi formal dan informal, 7. Penerapan teknologi dalam komunikasi. Materi yang pertama yaitu definisi komunikasi penyeliaan. Supervisor atau dalam bahasa Indonesia disebut penyelia adalah jabatan dalam struktur perusahaan yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya di bawah arahan jabatan atau atasannya. Jika dilihat dari bahasa Inggris, supervisor merupakan bentuk kata dari supervise, yaitu mengawasi atau mengarahkan. Jadi jika dideskripsikan, maka supervisor adalah seseorang yang diberi wewenang atau memiliki jabatan untuk mengawasi, mengarahkan suatu tata cara, mengendalikan pelaksanaan tata cara lainnya. Selanjutnya yaitu tugas-tugas supervisor yang terdiri dari 1. Tugas pokok. 1. Memberikan perintah guna melaksanakan tugas. 2. Mengawasi tugas-tugas yang dilakukan karyawan. 3. Melatih para karyawan. 4. Memelihara hubungan baik antar karyawan dengan cara yang bijak. 2. Yaitu tugas pengawas dalam hubungannya dengan bawahan, yaitu 1. Melatih pekerja hingga mampu untuk menyelesaikan tugas dengan baik. 2. Mengembangkan sistem magang pendelegasian tanggung jawab pada para bawahannya. 3. Mentoleransi kesalahan yang dilakukan bawahan namun dapat pula menunjukkan bagaimana yang benar. 3. Tugas pengawas dalam hubungannya dengan atasan. 1. Meminta daftar rekap absen dan kemudian membuat absen melalui continuous form guna aktivitas spiral. 2. Melaporkan pekerjaan para bawahannya. 3. Meminta petunjuk guna menyelesaikan konflik yang ada atau meminta saran atas permasalahan yang terjadi. 4. Bertukar pendapat untuk kepentingan bersama organisasi perusahaan. 4. Yaitu tugas pengawas dalam hubungannya dengan pekerjaan. 1. Merencanakan pekerjaan pada unit bekerja. 2. Mengontrol pekerjaan agar selesai tepat pada waktunya. 3. Menekankan ketelitian kerja pada karyawan agar dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu keahlian supervisor yang terdiri dari 1. Memiliki skill komunikasi. 2. Sebagai penyelesaian konflik. 3. Berjiwa kepemimpinan. 4. Manajemen waktu dan prioritas. 5. Keanekaragaman dan perbedaan generasi pada lingkungan kerja. Dan yang keenam yaitu kemampuan problem solving. Selanjutnya yaitu 4 fungsi yang terlibat dalam komunikasi organisasi, yaitu 1. Fungsi informatif. Maksudnya seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. 2. Fungsi regulatif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. 3. Fungsi persuasif, artinya dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. 4. Fungsi integratif, artinya setiap organisasi berusaha untuk menyediakan seluruh yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya ada komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Komunikasi organisasi serupa dengan komunikasi internal. Pengertian dari komunikasi internal adalah pertukaran gagasan di antara para administrator dan keuntungan dan karyawan dalam suatu perusahaan dalam struktur lengkap yang khas disertai pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan sehingga pekerjaan dapat berjalan. Selanjutnya ada komunikasi formal dan informal.
Pengertian dari komunikasi formal adalah proses komunikasi yang bersifat resmi dan biasanya dilakukan di dalam lembaga formal melalui garis perintah atau sifatnya instruktif berdasarkan struktur organisasi oleh pelaku yang berkomunikasi sebagai petugas organisasi dengan status masing-masing yang tujuannya menyampaikan pesan yang terkait dengan kepentingan dinas. Suatu komunikasi juga dapat dikatakan formal ketika komunikasi antara dua orang atau lebih yang ada pada suatu organisasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dan struktur organisasi. Komunikasi formal juga dapat diartikan sebagai proses pencapaian pesan dengan memanfaatkan saluran-saluran formal yang tersedia dalam organisasi perkantoran. Ciri-ciri komunikasi formal yaitu 1. Arus komunikasi ke bawah lebih banyak. 2. Untuk kepentingan dinas. 3. Lebih banyak tertulis. 4. Pesan berupa informasi yang besar. 5. Pihak terkait dengan jabatan dalam organisasi itu. Yang keenam, untuk kepentingan pribadi, pengurus maupun anggota organisasi. Selanjutnya ada komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi antara orang yang ada dalam suatu organisasi akan tetapi tidak direncanakan atau tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Fungsi komunikasi informal adalah untuk memelihara hubungan sosial persahabatan kelompok informal, penyebaran komunikasi yang bersifat pribadi dan privat seperti isu, gosip, rumor tentang komunikasi informal sebaiknya tidak dilakukan berdasarkan informasi yang masih belum jelas dan akurat. Carilah sumber informasi yang dapat dipercaya, selalu gunakan akal sehat, dan bertindak berdasarkan pikiran yang positif. Komunikasi informal juga dapat dikatakan sebagai komunikasi yang terjadi antara anggota organisasi berdasarkan kehendak pribadi tanpa memperhatikan posisi atau kedudukan mereka dalam organisasi informasi. Dalam komunikasi informasi biasanya timbul melalui rantai kerumunan di mana seseorang menerima informasi dan diteruskan kepada seseorang, hingga informasi tersebut ke berbagai kalangan. Komunikasi dalam organisasi atau lembaga tersebut melibatkan 4 fungsi, yaitu 1. Fungsi persuasi, 2. Teknologi baru dalam tingkat komunikasi tradisional, 3. Teknologi baru saat ini terus mengalami perubahan, 4. Akan berkembang dengan cepat secara berkelanjutan. Yang terakhir yaitu penerapan teknologi dalam komunikasi. Dalam penerapannya, rencana strategis teknologi informasi akan senantiasa diselaraskan dengan rencana perusahaan. Merasa perlu untuk menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dapat menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja untuk dapat mengetahui peran penting teknologi bagi perusahaan adalah dengan cara mengetahui keuntungan-keuntungan, yaitu sebagai berikut: mengubah proses manual menjadi otomatis sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerja, biasanya kertas, alat tulis, dan lain sebagainya. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.